warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan di sore hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita di sore hari ini masih diizinkan oleh Allah untuk bermuajahah, untuk bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi. Dan semoga apa yang kita lakukan atau kita amalkan di sore hari ini benar-benar dicatat oleh Allah amal yang soleh, amal yang bisa mengantarkan bahagia kita dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat berta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan bimbingan, pendidikan, suri toladan yang baik kepada kita, yaitu berupa dinul haq, dinul Islam. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 158. Surat Al-Baqarah ayat 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله العظيم.
Inna sofa, sesungguhnya sofa, wal marwata dan marwah, min sya'air, dari tanda-tanda atau syiar Allahi Allah. Faman, maka barang siapa hajjah, beribadah haji, al-baita, yaitu ke Baitullah maksudnya, awi tamaro, atau berumrah, fala, maka fala junaha, maka tidak berdosa atau tidak mengapa, alaihi, atasnya, maksudnya yaitu bersa'i, ayyatawafa, ya, yang dimaksud adalah untuk bersa'i. Kalau di sini yaitu bertawaf, bihima, di antara keduanya. Waman, dan barang siapa tatawwa'a, mengerjakan dengan kerelaan, ya, dengan ikhlas, khairan, kebajikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syakirun, maha mensyukuri, alim, maha mengetahui. Jadi pada ayat ini sebenarnya masih kelanjutan, yaitu apa, ayat yang kemarin. Kalau pada ayat kemarin Allah membicarakan tentang orang-orang yang mendapatkan yaitu ujian dari Allah, ya, terutama yaitu orang-orang yang beriman bila mana diuji mampu mengucapkan istirja dan mengembalikan semua urusannya kepada Allah, maka insya Allah pun akan memberikan kepada mereka atau orang-orang yang mampu yaitu mengembalikan semuanya kepada Allah dan mengucapkan istirja. Yang pertama adalah yaitu kehormatan baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan yang kedua yaitu dia akan mendapatkan rahmat dari Allah, yang mana dengan rahmat ini maka seorang hamba akan semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin istiqomah dan bertaat dalam ibadah kepada Allah. Terus yang ketiga, dia akan mendapatkan hidayah oleh Allah. Dan insya Allah bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah, maka dia akan beruntung atau bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, pada ayat ini menceritakan tentang yaitu orang yaitu sa'i, ya, karena sofa dan marwah. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Jadi sofa dan marwah itu adalah syiar Allah. Yang dimaksud syiar ini adalah yaitu satu ibadah, ya, yang disebut dengan sa'i antara sofa dan marwah. Ini adalah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Ini ada ulama, ya, yang memberikan yaitu apa, faham bahwa sa'i itu adalah hukumnya sunnah, terutama yaitu Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Sedangkan kalau menurut Imam Syafi'i, yang namanya sa'i, sofa dan marwah itu adalah hukumnya wajib. Oleh karena itu bila mana haji atau umroh kok meninggalkan sa'i yaitu sofa dan marwah, maka dia harus membayar dam atau denda. Lah, tentang kisah yaitu sofa dan marwah ini kalau kita lihat sejarahnya, itu adalah yaitu istrinya Nabi Ibrahim, yaitu yang bernama Siti Hajar, yang pada saat itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim yaitu di Baitullah, ya, atau di Baitul Haram, yang pada saat itu di bukit Sofa dan Marwah. Nah, pada saat ditinggalkan di situ, ya, pada saat itu Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya, wahai ayah, kalau bahasa breaking, ya, wahai abi, apakah ini termasuk bagian daripada perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim pun menjawab,
ini adalah perintah Allah. Ketika Siti Hajar mendapatkan jawaban bahwa ini adalah perintah Allah, maka di dalam hati Siti Hajar tidak ada rasa kekhawatiran sama sekali. Kenapa? Karena selama itu perintah Allah, berarti itulah pengabdian dirinya kepada Allah. Maka dia punya keyakinan ketika dirinya ini mengabdi, menyembah, taat kepada Allah, maka tidak mungkin Allah itu akan membiarkan. Pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang senantiasa beribadah, mengabdikan diri serta taat kepada Allah. Termasuk Siti Hajar pada saat itu, di mana diletakkan oleh Nabi Ibrahim yang pada saat itu di padang pasir, tidak ada tanaman sekali, tidak ada air sama sekali, pokoknya tidak ada apa-apa, di gurun pasir yang jauh dari barat, timur, utara, selatan, jauh. Tapi karena keyakinan Siti Hajar, ya, orang yang mengabdikan diri kepada Allah, menyembah kepada Allah, yakin dengan ikhlas, pasti Allah akan memberikan pertolongan, dan pasti Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Pada saat itu, kalau menurut sejarah, Siti Hajar itu hanya bermodalkan beberapa kurma dan sedikit air. Padahal Siti Hajar harus menyusui yang namanya yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail butuh air ASI, sedangkan Siti Hajar juga butuh makan. Akhirnya kesana kemari karena kehausan, ya, di padang pasir, ya, yang mana terik matahari sangat panas. Dia hanya yang dicari pertama adalah air. Dari sofa ke marwa, marwa ke sofa, begitu terus. Harapannya adalah apa? Ada air yang harus diminum sebagai ganti untuk makan. Tapi alhamdulillah dengan kegigihannya, dengan kesabarannya Siti Hajar, dan yakin kepada Allah, Allah pasti memberikan pertolongan. Itu ya. Oleh karena itu ini bisa kita jadikan sebagai teladan kita, contoh kita. Bagaimana kesabaran Siti Hajar yang pada saat itu tidak punya apa-apa sama sekali. Modalnya hanya iman kepada Allah, modalnya hanya yakin kepada Allah. Dia yakin ketika orang itu menolong agama Allah, pasti dia akan diberi pertolongan oleh Allah. Dan itulah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Jadi setiap orang mukmin, orang muslim yang punya keyakinan menolong agama Allah pasti mendapatkan pertolongan. Insya Allah, Allah pun akan memberikan pertolongan. Akan tetapi tidak sampai di situ saja. Ya, keimanan Siti Hajar ini diuji oleh Allah. Artinya apa? Dia berusaha ke sana kemari untuk mencari air, untuk mencari makan. Ini kan ujian dari Allah. Maka kalau kita ayat ini, ya, sejarah ini kita gandengkan pada ayat yaitu 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Ini sangat sinkron. Jadi Allah akan memberikan ujian kepada manusia, diantaranya apa? Yaitu rasa khawatir. Cuman pada saat itu Siti Hajar tidak punya rasa khawatir sedikit pun. Karena apa? Dia yakin kepada Allah. Allah pasti akan memberikan yaitu pertolongan. Yang kedua walju. Nah, inilah yang menjadi ujian bagi Siti Hajar, rasa lapar, rasa haus, ya, terutama yang dipikirkan adalah yaitu putranya Nabi Ismail yang masih bayi, yang sangat membutuhkan ASI, sangat membutuhkan makan untuk pertumbuhan dan kesehatan, yaitu Nabi Ismail. Jadi perjuangan seorang ibu untuk memberikan makan atau nafkah kepada putranya, kesana kemari, ya, sofa dan marwa. Akhirnya alhamdulillah
Allah pun memberikan pertolongan dengan adanya yaitu sumur Zam-Zam yang pada saat itu yaitu berada di dekat yaitu kaki Nabi Ismail. Tadi ketika apa? Yaitu Nabi Ismail karena memang kecil ya, ketika menangis kan kakinya bergerak, ya, lapar, haus. Akhirnya disitulah yaitu muncul yang namanya yaitu air Zam-Zam. Nah, setelah itu memancarkan yaitu apa? Artinya air, ya, sehingga pada saat itulah yaitu Siti Hajar merasa tenang. Jadi Zam-Zam itu berasal dari kata zambiluni. Jadi berkumpullah, ya, yang asalnya yaitu apa? Merebak kemana-mana. Lah Zam-Zam ini diusahakan yaitu mengumpul di situ. Air Zam-Zam. Dan Allah memancarkan yaitu apa? Sumber air yang sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan. Bahkan kata Nabi, air Zam-Zam itu adalah obat, ya, obat segala penyakit, di mana disesuaikan dengan doa orang yang meminumnya. Jadi penyakit apapun, ya, kalau minum air Zam-Zam, ya, dan doanya sesuai dengan sakit masing-masing, maka insya Allah dia pun akan mendapatkan kesembuhan. Tentunya semuanya itu adalah atas izin Allah, ya. Itu air Zam-Zam. Nah, ini perjuangan yaitu Siti Hajar, ya, yaitu di dalam menggapai atau mencari nafkah, termasuk yaitu mencari air minum. Karena air Zam-Zam ini ketika diminum itu bisa mewakili baik makan ataupun minum. Jadi orang sudah kuat ketika sudah minum air Zam-Zam, meskipun beberapa hari itu tidak makan, maka insya Allah sudah kuat, ya. Cuman kadang-kadang kita sering meskipun sudah minum air Zam-Zam itu kalau nggak makan itu kayaknya nggak kuat, ya. Nah, disinilah sehingga Safa dan Marwah ini merupakan yaitu syiar Allah, satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah di dalam haji maupun umrah. Oleh karena itu setiap orang yang haji dia pun harus apa? Yaitu sa'i, ya, Safa dan Marwah. Orang yang berumrah juga demikian. Nah, faman maka barang siapa hajja beribadah haji al-baita, maksudnya yaitu ke rumah Allah, awik tamar atau berumrah, fala junaha, maka tidak mengapa atau tidak berdosa alaihi atasnya ayyat tawafa, yang dimaksud adalah yaitu bersa'i. Ini ceritanya begini. Ada sahabat Ansor yang dulu sebelum masuk Islam, dia itu pekerjaannya setiap harinya itu memuja berhala di Bukit Safa atau di Bukit Marwah, di Bukit Safa ataupun di Bukit Marwah. Karena pada saat itu, terutama di zaman-zaman jahiliyah, di sekitar Ka'bah ini kan penuh dengan yaitu yang namanya berhala. Bahkan sampai 300 lebih itu Pak, yaitu berhala yang berada di sekitar yaitu Ka'bah. Bahkan termasuk yaitu di Bukit Safa atau tempat masuknya ke Baitullah atau Baitul Haram. Itu banyak yaitu berhala-berhala yang dipuji, disembah, dimintai pertolongan, ya, dimintai pertolongan. Tapi dia juga apa? Ya tawaf, juga haji sama. Ya, cuma tawafnya ataupun hajinya orang-orang jahiliyah pada saat itu kalau pas tawaf itu tidak memakai yaitu pakaian ihram, dia telanjang, itu ya. Oleh karena itu yaitu tawafnya masih disyariatkan, tapi pakaiannya harus pakaian ihram, itu ya. Lah pada saat yaitu Urwah namanya, sahabat Urwah, pada saat dia ini sudah masuk Islam, akhirnya dia berhaji atau umrah begitu.
Lah ketika mau sa'i dari Safa dan Marwah, dia takut, menganggap bahwa sa'i di situ itu tidak boleh, karena dulunya adalah pernah menjadi tempat berhala yang disembah atau yang disembahnya, yaitu disembah oleh orang-orang kafir pada saat itu. Maka turunlah ayat ini, ya. Jadi meskipun di dalam Ka'bah itu atau di Safa dan Marwah itu pernah dijadikan tempat untuk menyembah berhala, tapi tetap Allah yaitu mewajibkan, memperbolehkan ibadah di situ, ya. Akan tetapi, ya, karena pada saat itu, ya, di tahun berapa itu sudah ada larangan untuk yaitu berhala-berhala itu di sekitar Ka'bah, maka pada saat itu dibersihkan oleh Nabi. Cuman pernah menjadi tempat berhala disembah di situ. Akhirnya Urwah ini ragu, jangan-jangan tidak boleh yaitu sa'i di situ. Akhirnya turunlah ayat ini sebagai penegas bahwa sa'i antara Safa dan Marwah itu adalah fala junaha, artinya tidak berdosa, dan itu adalah diperintahkan oleh Allah, bahkan menjadi syiar, menjadi syariat, yaitu satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada umat Islam. Orang yang setiap haji harus sa'i, orang yang umroh juga demikian. Fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, jadi tidak berdosa, ya, tidak berdosa, artinya diperbolehkan. Waman, dan barang siapa tatawa'a, mengerjakan dengan kerelaan hati, dengan ikhlas, dengan ridho, artinya lillah, diniati ibadah itu karena Allah, bukan karena terpaksa, bukan karena riya, ya, ataupun karena yang lainnya, maka khairon, itu adalah kebaikan, ya, nilainya di hadapan Allah. Oleh karena itu mengerjakan satu ibadah, ya, kalau di sini adalah yaitu sa'i ataupun mungkin tawaf, haji, umroh, ya, maka niatnya itu adalah harus lillah. Artinya semuanya diniati karena Allah. Jangan sampai ibadah itu niatnya karena nanti bila mana pulang, ya, supaya dipanggil oleh masyarakat Pak Haji atau hajah, atau tujuannya haji supaya nanti ketika pulang punya komunitas, kelompok para haji dan hajah. Saniki kan wonten nggih komunitas, kelompok para orang yang haji dan hajah, atau riya. Nah, ini sangat dilarang. Jadi tujuan ke sana itu hanya lillah, memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Lah Allah di dalam apa? Memanggil seseorang, orang mukmin itu ketika dipanggil berarti dia diberi kelebihan harta. Itu berarti sudah dipanggil oleh Allah. Untuk dirinya sudah cukup, untuk anaknya sudah cukup, untuk kehidupan sehari-hari sudah cukup, ya, untuk pendidikan sudah cukup, ternyata masih lebih, berarti sudah dipanggil oleh Allah untuk berhaji. Itu tandanya Allah memanggil. Oleh karena itu, ya, kewajiban berhaji itu kan ada syaratnya, manis tato'a ilaihi sabila, artinya dia mampu, yaitu perjalanannya. Nah, perjalanan ke sana ini kan membutuhkan mal, membutuhkan harta. Terus selain itu juga memberikan kesehatan. Nah, dengan inilah akhirnya dia harus berangkat, dan itu berarti hukumnya sudah wajib. Kalau ketika diberi atau dipanggil oleh Allah hartanya sudah dilebihkan kok nggak mau berangkat, berkali-kali diingatkan nggak mau, biasanya diambil oleh Allah. Berarti orang ini tidak bisa dipanggil. Kadang-kadang hartanya diambil oleh Allah secara paksa.
ya. Oleh karena itu barangkali di antara kita kalau memang sudah punya kecukupan untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk pendidikannya, semuanya sudah cukup kok masih lebih, maka silahkan mendaftarkan diri untuk haji. Lah saat ini daftar haji niku berpuluh-puluh tahun. Ya enggak apa-apa. Kalau kita sudah daftar, ini kan menunjukkan bahwa kita ini memenuhi kewajiban. Seandainya kita belum berangkat kok sudah diambil oleh Allah, insya Allah, Allah itu maha tahu. Maka insya Allah pahalanya sama dengan orang yang sudah haji. Pun khawatir. Ya, meskipun belum berangkat ke sana, Allah sudah memanggilnya, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala sebagaimana haji. Yang penting kita sudah memenuhi panggilan Allah dengan berdaftar, yaitu menjadi calon haji. Ini salah satu bukti bahwa kita memenuhi kewajiban Allah. Barang siapa yang mengerjakan dengan kerelaan, dengan ikhlas, khairan itu adalah kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syakirun, maha mensyukuri, alim, maha mengetahui. Artinya orang yang melakukan ibadah itu dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Makanya syakirun, Allah itu maha mensyukuri, itu adalah akan memberikan balasan kepada hamba itu yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia akan diberi kecukupan oleh Allah, dalam hidupnya tenang, sejahtera, aman, bahagia, senantiasa taat kepada Allah, terus diberi kecukupan. Ini balasan dari Allah. Salah satunya adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dengan ridha, dengan ikhlas. Nah, yang lebih pasti adalah ketika, yaitu kelak dalam kehidupan akhirat. Allah akan melipat gandakan segala pahala balasan dari Allah. Sampai orang yang beriman itu dengan nikmat Allah itu merasa puas sekali. Sampai kalau seandainya ditanya oleh Allah, apakah masih mau dengan nikmat yang lain, seakan-akan sudah cukup dengan nikmat itu. Artinya apa? Dia sudah merasa puas dengan balasan dari Allah. Itulah ya. Oleh karena itu, ya, kita di saat ini masih diberi oleh Allah termasuk hidup. Ini berarti Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah, untuk senantiasa melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini, ya, ini Ramadan sudah hampir separuh. Sampai hari ini, insya Allah hari ini adalah hari ke-13. Nah, sekarang yang perlu kita muhasabah adalah sampai berapa ibadah kita sampai di hari ke-13. Bagaimana sholat fardu kita, bagaimana sholat sunnah kita, sholat tarawih kita, tadarusan kita, sedekah kita, bagaimana? Kalau saat ini belum maksimal, kita maksimalkan apa yang kita mampu. Ya. Kalau memang kita itu mampunya adalah sholat sunnah, maka perbanyaklah sholat sunnah. Kalau kita mampu tadarus membaca Quran, perbanyaklah membaca Quran. Kalau mampunya hanya sedekah, maka perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan. Ya. Nabi itu adalah sosok yang harus dicontoh, seorang dermawan. Itu Nabi. Lebih-lebih di bulan Ramadan itu malah meningkat kedermawanan, yaitu Nabi. Lah orang dermawan itu adalah semampunya, ya, semampunya. Kalau yang punya uang, punya harta, bisa sedekah, infak dengan hartanya.
Kalau yang punya hanya yang dimiliki mungkin makanan, bisa kita sedekah dengan makanan. Mungkin punyanya hanya air, ya kita sedekahkan air tersebut. Yang penting di bulan Ramadan ini kita tidak kehilangan momen sedekah. Apapun yang kita miliki. Ya. Kalau memang tidak punya apa-apa sama sekali, berarti di bulan Ramadan ini kita gunakan sholat, berdoa, tadarusan. Jadi amal-amal yang lain masih banyak. Jadi jangan kehilangan momen Ramadan. Ini hampir separuh loh. Terutama yang kita kejar adalah kita meraih, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana kebaikannya adalah sama dengan 1000 bulan, atau kalau dihitung kurang lebih sekitar 84 tahun kebaikan. Ketika kita sholat taraweh kok turun malam Lailatul Qadar, maka pada saat itu sholat kita sama dengan 84 atau 83 tahun tanpa henti. Kira-kira jenengan kuat sholat 80 tahun tanpa henti. Wong sholat taraweh mawon lek lebih dari setengah jam niku koyoke wis sambatan. Nek ten mriki pinten? Biasa lek taraweh setengah jam tak 1 jam mriki. Setengah jam. Biasanya standarnya niku isya sama taraweh paling boten 1 jam kurang 15 menit biasanya. Nah itu kita tingkatkan ibadah di saat ini, ya, supaya kita tidak kehilangan momen bulan Ramadan, karena kita khawatir, iya kalau kita nanti berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Anggap saja di bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang terakhir. Karena ketika kita menganggap demikian, kita itu akan jadi ibadah. Karena tidak punya harapan bulan Ramadan yang akan datang. Ditingkatkan sholatnya, ditingkatkan puasanya. Artinya apa? Lebih mengarah pada hakikat puasa yang sebenarnya. Bukan hanya puasa meninggalkan makan, minum, hubungan suami istri, bukan itu mawon. Tapi hakikat puasa, maka mata kita pun harus puasa dari maksiat, mulut kita harus puasa dari maksiat. Oleh karena itu kata Nabi apa? Kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa tersebut illal ju' wal atos, kecuali hanya lapar dan dahaga. Jadi dapatnya hanya lapar dan dahaga, kewajiban terpenuhi, tidak batal puasanya, tapi tidak mendapatkan pahala. Apa yang pertama? Kata Nabi, ada 5 hal yang menjadikan orang itu batal pahala puasa. Bukan puasanya loh yang batal, tapi pahala puasa. 1, al-ghibatun, ghibah, membicarakan aib orang lain. Meskipun itu memang iya, tapi tidak boleh bicarakan, tidak boleh. Ngapunten ya. Ini biasanya ibu-ibu, biasanya, tapi tidak setiap ibu mesti hibah. Laki-laki ya banyak juga yang hibah sambil kerja ngomong teman. Nah biasanya yang paling gampang ini kan ibu-ibu belanja, ngoten nggih. Kadang-kadang ada orang yang untuk buka itu kadang-kadang beli tempe 1000,
bayem 1000. Ngeten niku ya ana sing hibah, ana sing ngomongno. Nek model belanja kaya ngono iku gak sugih 1000 tahun rugi. Iku lho diomongno. Lho padahal kan mboten angsal to. Iku pertama. Terus ada orang yang belanja banyak. Ayam dibeli, sayur dibeli, daging dibeli, segalanya dibeli. Ngomong lalek ngono ya bojone sing Lho lah ya repot to ngeten niku. Ini namanya hibah. Makanya lek saged pas blonjo iki diplaster. Nggih, napa diplaster niku? Dibumpeti, cek mboten ngomong. Diusahakan diempet. Meskipun ada yang memancing untuk bicara. Lek perlu dielingno, diingatkan. Ibu-ibu, kita sedang puasa. Kita ini puasa. Nah, kalau bisa, kalau nggak bisa kita harus menghindar dengan cara yang baik. Karena apa? Itu adalah yaitu mengurangi pahala puasa. Terus yang kedua, an-namimah, ya, yaitu adu domba menfitnah. Pembicaraan si A dibawa ke B, B dibawa ke C, dan itu mesti ada tambahan, ada bumbunya. Dan bumbunya itu yang menjadikan orang niku sakit hati. Nah, itu namanya namimah. Ini lebih kejam lagi. Membicarakan sesuatu yang tidak benar. Hati-hati. Hati-hati. Namimah. Yang ketiga, wal kadzibu, yaitu orang yang berbicara tapi suka bohong. Dagang bohong misalnya nggih. Ini tadi sudah yaitu mau dibeli harga misalnya 20.000. Nah, padahal belum ada yang nawar pada saat itu. Tapi ngomongnya sudah ada yang nawar. Sampeyan kok ngenyang 10.000 iki mang 15.000 wis dinyang, ruwong tak kekno mau. Nah, itu namanya apa? Pendusta. Hati-hati. Orang pendusta pertama kalau sudah terbiasa, nanti ketika tidak berdusta itu nggak enak. Nek cara masakan koyok-koyok mboten enten uyai, mboten enak. Akhirnya setiap ngomong niku mesti napa enten dusta. Nah, ini salah satu tujuan puasa. Perlu diketahui bahwa puasa Ramadan ini melatih kita, membiasakan hawa nafsu kita untuk melakukan kebaikan. Kita diusahakan, dituntut oleh Allah ketika berpuasa bersabar. Bahkan ketika diajak misalnya bertengkar harus mengatakan maaf, saya sedang berpuasa. Tapi bukan berarti nanti saja dilanjut, mboten ngoten nggih. Saya sedang berpuasa, terus jenengan teruskan. Nanti saja setelah maghrib. Bukan itu maksudnya. Saya sedang berpuasa. Artinya apa? Kalau bisa kita tidak bertengkar baik dalam keadaan puasa ataupun di luar puasa. Kita belajar untuk sabar, meskipun itu kadang-kadang menyakitkan hati. Belajar. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diharapkan nanti ketika di bulan Syawal, ya, di bulan Syawal kita sudah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan.
menjadi penyabar, santun, lemah lembut, dermawan, senantiasa baik pada seseorang, tidak pernah membicarakan aib orang lain. Okay. Bagaimana indahnya sebuah ajaran di dalam agama Islam. Cuman kita pada saat ini masih lebih mengedepankan hawa nafsu kita. Maka di bulan Ramadan ini kita latih, ya, yaitu bersabar, meskipun hanya di bulan Ramadan. Makanya kadang-kadang kan ada itu perbincangan pas puasa begitu kan, ojo ngomong sing elek-elek pas poso. Nah, ini kan sering terjadi. Itu dalam rangka apa? Melatih. Itu ya, wal katibu, orang yang suka berdusta. Terus yang nomor 4, wan nadru bis sahwati, memandang lawan jenis atau sejenis dengan syahwat. Yang laki-laki melihat orang perempuan dengan syahwat, ini adalah membatalkan pahala puasa. Begitu pula sebaliknya, atau mungkin sejenis, karena sekarang itu kan orang-orang banyak yang sakit, gitu, banyak orang yang sakit. Masa suka terhadap sesama jenis, itu kan namanya orang sakit. Sebenarnya jiwanya itu sakit asli, termasuk dia adalah penerusnya umatnya Nabi Lut, ya, penerusnya umatnya Nabi Lut, yang mana Allah memberikan siksaan pada saat itu daerahnya itu dijungkir, dibalik oleh Allah, yang bawah menjadi atas, yang atas menjadi bawah. Sampai lihat, ketika ada satu daerah di mana di situ orang cinta dengan sejenis semakin banyak melampaui batas, suatu saat daerah itu mesti akan dibalik oleh Allah. Dan ini sudah banyak contohnya. Azab Allah akan datang, ya, azab Allah akan datang. Nah, oleh karena itu, ya, kita dijadikan puasa ini adalah sebagai perisai tameng, ya, jadi agar hati kita ini senantiasa ingat kepada Allah. Kalau ada maksiat langsung kita berpaling. Terus yang terakhir, yang kelima adalah wal yaminul kadzibah, yaitu bersumpah tapi dusta. Hati-hati, karena biasanya orang ini kadang-kadang dijadikan saksi, diupahi, upahnya tidak seberapa, tapi disuruh berdusta, saksi palsu. Biasanya pada sidang penceraian ini sering terjadi, disuruh membuat berita yang berita itu adalah tidak benar. Itu paling diberi berapa? 200.000 atau 100.000. Kalau bohong, ini nanti dibawa sampai ke akhirat. 200.000, tapi tanggungan di akhirat sangat berat. Oleh karena itu, jadi saksi apapun itu harus adil, sesuai dengan apa yang kita lihat. Yang kita katakan harus yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Itulah diantara perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa. Oleh karena itu mungkin kita masih punya kesempatan selama 18 atau 17 hari yang akan datang, kita pergunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mulai pagi hari sampai pagi hari kita muhasabah, kita berhati-hati dengan segala macam perbuatan maksiat. Benar-benar kita jaga diri kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita jaga jangan sampai melakukan yaitu sebuah
maksiat yang nantinya akan memberikan yaitu apa? Dampak akan batalnya pahala puasa. Insya Allah kalau kita ini ingat selalu pada Allah, zikir selalu pada Allah, dan semuanya kita niati kepada Allah, insya Allah kita di bulan Ramadan ini pun insya Allah akan lulus dari segala macam ujian, sehingga kita nanti keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang fitri, ya, orang yang apa? Yang fitrah, orang yang suci, ya, sehingga kita tidak ada dosa. Oleh karena itu kata Nabi, Ramadan ke Ramadan ini adalah penebus dosa. Kalau pernah melakukan di tahun dulu melakukan sebuah kemaksiatan, maka kita tebus di bulan Ramadan ini. Insya Allah kita sungguh-sungguh mengharap ridho Allah di dalam berpuasa, maka Allah pun akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Ini dilanjut sampai niku dah, sampai maghrib ya. Tasik lumayan ya, tasik lumayan tanggung ya. Sekarang yaitu ayat 100 niku nggih 159 ya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, mereka menyembunyikan ma'angzalna, apa yang kami turunkan, minal bayyinati, dari keterangan-keterangan, wal huda, dan petunjuk, mimba'ti, dari sesudah ma bayyannahu, apa yang telah kami terangkan, linnasi, kepada manusia, fil kitabi, di dalam kitab, maksudnya kitab Taurat ya, kitab Taurat, kitab Injil. Ulaika, mereka itulah, yal'anuhum ya, mengutuk mereka Allahu Allah, wa yal'anuhum, dan mengutuk mereka al-la'inun, para pelaknat ya, termasuk makhluk-makhluk Allah. Ayat ini membicarakan tabiat sifat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang senantiasa ketika membaca kitab Taurat, kitab Injil, yang hubungannya adalah yaitu tentang berita kedatangan kerasulan Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad, dan yaitu Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu senantiasa disembunyikan. Bahkan di dalam kitab itu disobek. Nih, pernah ada satu riwayat itu ya. Jadi ketika membaca kitab Taurat, ternyata beritanya Nabi, disobek lah. Begitu membaca, masih beritanya Nabi, disobek lagi, sampai itu lama itu disobek, hampir habis. Nah setelah itu dia berpikir, kenapa di dalam kitab Taurat ini banyak beritanya tentang Nabi Muhammad. Nah akhirnya dia renungi, ya, lama kelamaan sambil dikaji kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Nah pada akhirnya orang Yahudi ini pun masuk agama Islam. Nah itu dibuktikan ketika yaitu apa, Nabi itu datang. Itu orang Yahudi. Makanya ini adalah sifat orang Yahudi Nasrani yang senantiasa yaitu menyembunyikan tentang yaitu apa, kebenaran Nabi Muhammad dan apa yang dibawanya. Dan bisa juga berarti orang yang menyembunyikan segala ilmu Allah, termasuk di dalam kitab Quran, itu bagian daripada ayat ini, maka dia akan dilaknat oleh Allah. Oleh karena itu kalau kita punya ilmu, itu segera sampaikan. Jangan ilmu itu untuk dirinya sendiri, eman disampaikan. Orang itu nanti dilaknat oleh Allah ya. Termasuk orang yang ahli membaca Quran, terjemahnya sampai itu supaya disampaikan. Itu dalam hal ilmu agama. Kalau misalnya yang lain punya ilmu tentang misalnya untuk kerja, juga harus disampaikan. Kadang-kadang kan ada
Orang itu kadang-kadang bumboni napa ngoten ketika disuwuni pirsa kan mboten disuwuni napa nggih resep ya ngeten niku. Mboten angsal kadang-kadang. Kok minyuk jare. Wong sak resep mawon, apa kita tidak kepingin punya amal jariyah gara-gara resep kita tularkan kepada orang lain. Misalnya caranya buat kue ini niku begini, silakan niku disampaikan. Itu juga bagian daripada pahala. Bukan hanya ilmu agama saja. Segala macam ilmu yang itu bermanfaat bagi manusia kehidupan dunia dan akhirat itu juga termasuk kategorinya adalah ibadah. Siapa tahu orang yang kita tulari resepnya akhirnya menjadi pengusaha, yang akhirnya menjadi orang yang dermawan, orang yang suka sedekah, suka ibadah, pergi haji dan lain sebagainya. Kita punya bagian pahala yang sama dengan orang yang pernah kita beri resep. Bagiannya sama tanpa mengurangi orang yang melakukan ibadah tersebut. Lah ngeten niku lek wong Jawa lek ngomong mincuk ngene. Silakan ditularkan. Apalagi ilmu agama. Jangan sekali-kali pernah menyembunyikan ilmu agama. Ya. Pinter baca Quran, disuruh ngajari di kampungnya tidak mau. Tahfidz Quran disuruh mendidik tidak mau, nanti dilaknat Allah. Jadi punya kewajiban, orang yang punya ilmu itu kewajiban menyampaikan. Balighu anni walau ayah, kata Nabi, sampaikan walaupun itu hanya satu ayat. Kita sampaikan apapun ilmu yang kita miliki. Jangan sekali-kali pernah menyembunyikan. Kadang-kadang dalil Quran dimonopoli. Tahu dimonopoli? Oh, ini dalilnya ormas ini dalilnya ormas ini. Itu termasuk pendusta. Jadi Quran ini adalah untuk seluruh umat Islam. Cuman kalau kita punya wadah, ngapunten, misalnya NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, ini kan hanya sekedar wadah, tapi soal yang diamalkan itu sama syariatnya Allah, sama, cuman ada kelebihan dan kekurangan. Maka kita harus pandai mana yang lebih kita ambil, kekurangan kita buang. Dan kita tidak pernah dan tidak harus mengatakan kita adalah orang yang paling benar. Tidak ada manusia itu orang paling benar. Kita itu hanya berhati-hati mencari sesuai dengan yaitu ilmu yang ada, yaitu mencari yang lebih benar. Ngaten nggih, itu adalah keterbatasan manusia. Kebenaran hanya milik Allah. Itu. Sehingga kita tidak boleh menyembunyikannya. Niki adik-adik niki nggih. Jadi nanti kalau sudah punya ilmu banyak, baik niku napa ilmu tafsirnya atau hafalannya, silahkan disampaikan, dan itu akan menjadi berkah di dalam kehidupannya. Allah akan memberikan jaminan pada orang-orang yang senantiasa menyampaikan ilmunya, akan diberi pertolongan oleh Allah, akan disejahterakan hidupnya, dengan catatan ketika menyampaikan ini adalah ikhlas. Menyampaikan itu harus ikhlas, sehingga Allah akan melipat gandakan pahalanya. Jadi ini sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita menirunya, karena kita adalah umat Islam, kita adalah orang-orang mukmin yang mana setiap ilmu yang kita miliki harus kita sampaikan secara benar, tidak ada yang disembunyikan. Kata Allah ini pada khususnya orang Yahudi Nasrani, ulaika yal'anuhumullah, mereka nanti akan dilaknat, dikutuk oleh Allah, dan tidak akan pernah dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Allah itu kalau sudah tidak mau melihatnya,
tidak ada harapan sama sekali, delok tok tidak mau, ya, delok tok ya. Oleh karena itu kita janganlah menteladani sifat orang-orang Yahudi. Wayal anuhum, dan mengutuk mereka al-lainun, para pengutuk, termasuk para malaikat, makhluknya Allah dan lain sebagainya, ya, termasuk manusia dan lain sebagainya, termasuk hewan dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam satu hadis itu ada sebuah riwayat menceritakan begini, nanti orang yang mati kufur, ya, dalam keadaan kufur, nah itu nanti akan disiksa oleh Allah, yaitu di antara dua matanya dengan hantaman yang sangat keras sekali, dengan hantaman yang sangat keras sekali. Berarti antara mata itu di sini, ya. Dan itu kerasnya sampai terdengar seluruh alam, seluruh makhluk akan mendengarkan kecuali jin dan manusia. Jin manusia tidak bisa mendengar. Kayak ayam, kambing, sapi itu bisa mendengar jeritan orang-orang yang mati kufur. Makanya jenengan liwat membawa jenazah, sampai lihat bagaimana reaksinya hewan, ayam di sekitarnya ketika ada jenazah lewat. Sampai lihat, kadang-kadang ada ayam itu yang begini, kayak ngerungokno, gitu. Karena memang dia terdengar jeritan orang-orang yang meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah. Seandainya manusia itu diperdengarkan, dia pada saat itu langsung hilang akal, semaput langsung. Maka berbahagialah, ya, berbahagialah kita tidak mendengar jeritan saudara kita, ya, atau orang yang mati dalam keadaan mati kufur. Seandainya sampai diperdengarkan ketika berangkat ke kuburan, sampean nggak sampai dari sana, mantuk langsung sampean nyampe saat kuburan jerit, ya, banyak orang yang kufur kepada Allah. Itu diantaranya apa? Nikmat dari Allah juga. Maka jangan protes, ya Allah kenapa saya tidak perdengarkan, yaitu azab kan kamu. Seandainya jenengan diperdengarkan tidak akan kuat. Oleh karena itu ini adalah nikmat dari Allah. Kita tidak diperdengarkan, akan tetapi hanya sekedar diperingatkan oleh Allah melalui Al-Qur'annya, melalui sunnah nabinya, sehingga kita menjadikan satu pelajaran yang mana kita harus berhati-hati. Artinya dilaknat itu adalah didoakan tidak baik. Oleh karena itu kalau ada arwah itu berangkat ke atas kok baunya itu busuk, para malaikat itu di dalam gambaran sebutan itu adalah apa? Arwah siapa ini baunya busuk sekali, busuk. Itu tandanya dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Arwahnya itu busuk, diangkat oleh Allah kelak. Tapi orang yang beriman, ya, orang mukmin, orang muslim yang beriman kepada Allah, tak kepada Allah, ketika dibawa oleh burung ke atas, dia baunya adalah semerbak wangi. Ini arwah siapa baunya begitu wangi sekali, sampai para malaikat ini suka mencium bau, yaitu mewangi. Itu adalah gambaran dari arwah orang-orang yang beriman kepada Allah. Oleh karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin, ya, jangan sampai kita itu, ya, nanti mati kecuali dalam keadaan iman, Islam, dan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan.
Semoga kajian di sore hari ini bisa membawa berkah, kebaikan bagi kita semua, membawa perubahan bagi kita semua menjadi hamba-hamba yang lebih baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri kajian sore hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.